Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-64 yang merupakan bagian yang keenam dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Di sini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita mengenai karakter Allah yang berikutnya, yaitu Allah Maha Kasih pada bagian pertama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan seksama, apakah manusia jatuh ke dalam dosa dibiarkan Allah? Jawabannya adalah tidak. Sama sekali tidak. Allah kita itu hidup. Allah kita itu dinamis. Adalah sangat gila bila kita sampai memiliki pemikiran bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa sudah ditakdirkan Allah. Apalagi demi Sang Allah agar memiliki pekerjaan dengan menyelamatkan manusia yang dijatuhkan Allah sendiri ke dalam dosa. Itu konsep berpikir yang sangat terbalik dan sesat, yang hanya dilakukan oleh Allah yang memiliki sifat iseng. Allah orang Kristen adalah Allah yang tidak terbatas. Di dalam ketidakterbatasan Allah, Dia menciptakan manusia dengan sempurna. Kita tidak bisa membayangkan lagi kesempurnaan manusia yang diciptakan Allah itu, lengkap dengan pilihan-pilihan hidup yang terbentang luas di hadapan manusia itu sendiri. Apapun pilihan itu tidak menjadi masalah bagi Allah, karena di dalam integritasnya Allah mampu mengantisipasi pilihan apapun yang diambil manusia. Itulah Allah orang Kristen yang maha segalanya. Karena integritasnya lah Dia selalu berada bersama seluruh ciptaannya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari episode lalu, bahwa Allah selalu hadir. Seperti dikatakan di episode-episode sebelumnya, Dia Allah yang berintegritas. Dia tidak membolehkan iblis mengacak-acak ciptaannya seenak perut iblis. Saudara-saudara yang terkasih, Allah memiliki otoritas penuh atas seluruh ciptaannya, bisa melakukan apapun untuk menghapus dosa. Sebagai contoh, bisa dengan memusnahkan manusia. Proses pemusnahan seperti ini sudah dilakukannya berkali-kali, seperti yang disebut di episode lalu, di kisah air bah dan Sodom Gomora. Bisa juga dengan memusnahkan seluruh manusia, iblis beserta pengikutnya, bahkan seluruh dunia ciptaan Allah ini. Kemudian Allah menciptakan yang serba baru sama sekali. Sangat bisa. Tetapi Allah tidak menempuh itu semua. Allah dalam mengerjakan sesuatu berkesinambungan di dalam kekekalannya. Harus kita catat, tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Allah.
Dia maha mulia. Dia menciptakan manusia segambar dengan Dia. Gambar Allah di sisi manusia meredup dikarenakan dosa yang merusak tempat roh manusia, yaitu hati. Allah tahu bagaimana dosa sudah merembet ke seluruh umat manusia. Bagaikan virus yang sangat ganas, menggerogoti dari dalam hati manusia. Manusia sangat tidak berdaya untuk keluar dari lumpur dosa ini, meskipun sudah berupaya sekuat tenaga. Saudara-saudara yang terkasih, manusia memiliki identitas ilahi yang serupa dengan gambar Allah, yaitu roh manusia. Roh manusia inilah yang berkutat sedemikian rupa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Allah tahu semua ini. Karena roh manusia terkoneksi, terhubung dengan Allah. Mengenai hal ini, kita bisa melihat di kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Secara sederhana, kita bisa mengatakan roh manusia adalah suara hati nurani yang murni. Akal budi merupakan produk dari roh manusia kita. Roh yang suci juga yang akan kembali ke Allah bila manusia mati. Dia yang akan bersaksi mengenai kehidupan kita di dunia ini. Memanglah, kita tidak bisa membohongi Allah. Tetap ada saksinya. Di video selanjutnya, kita akan mengenali roh manusia kita dengan lebih mendalam. Roh manusia kita ini yang menangis, penuh kesesakan hidup kepada Allah. Dia terhimpit di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam roh dosa. Betapa penuh sesaknya hati manusia. Roh manusia yang penuh dengan kebaikan ini, yang berada di dalam hati manusia ini, meratap pilu. Kita bisa merasakan roh manusia kita ini memberontak ketika kita melakukan hal yang buruk. Dia menangis dari relung hati terdalam manusia, dari sudut yang paling dalam di hati manusia. Dia ingin dibebaskan. Karena roh manusia ini, kerinduannya hanya satu, bercengkerama dengan roh Allah yang dikasihinya. Mengapa kita bisa tahu tentang ini? Kita bisa melihat bagaimana persekutuan roh kemanusiaan Yesus Kristus dengan roh ilahinya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia. Roh manusia yang kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah. Pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari ciptaannya. Sekarang, jembatan rohani ini rusak di sisi manusia.
Tempat roh manusia ini di dalam hati manusia rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini semua. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita. Dalam bentuk sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Dia semakin diabaikan dan dia semakin meredup. Tetapi tidak pernah hilang. Sinarnya terhalang oleh dosa. Disinilah wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah sangat menginginkan dengan cemburu roh manusia kita ini kembali kepadanya. Karena Allah tidak ingin roh manusia kita terus-menerus menderita. Allah ingin minimal meringankan beban roh manusia secara berproses. Sebelum roh manusia kita kembali kepada Allah. Oleh karena itulah, Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan. Seperti di awal penciptaan. Inilah arti pencipta yang berintegritas. Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam fase zaman akhir ini, Allah memberikan jalan seperti nubuatan Allah pertama sekali di Alkitab. Janji akan kedatangan penebus. Yang melakukan nubuat ini adalah Allah Yahweh langsung. Untuk lebih mendalaminya, kita bisa melihatnya di kitab Kejadian 3 ayat 15. Marilah kita membacanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, garis keturunan perempuan itu sedemikian terang benderang. Nubuatan Allah yang berawal secara umum semakin spesifik dan mengerucut menjadi seorang pribadi agung. Anak tunggal Allah yang berasal dari saudara-saudara anak-anak Israel, yaitu nama lain Yakub. Dia adalah singa Yehuda. Dia meneruskan tahta Raja Daud dan leluhurnya. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Dia tidak berdosa, tidak bercacat celah. Dia yang diremukkan tumitnya sebagai lambang penyaliban. Dia yang menghapus dosa manusia dengan memberikan anugerah keselamatan dari Bapanya melalui penyalibannya. Dia yang akan meremukkan kepala iblis. Dan banyak lagi nubuatan tentang pribadi agung ini, satu pun tidak ada yang meleset. Dialah Yesus Kristus. Nubuatan ini tidak akan dapat ditafsirkan sebagai nubuatan yang artinya di luar Yesus Kristus. Karena nubuatan seluruh perjanjian lama mengenai keturunan Hawa tersebut hanya tepat tergenapi di dalam
Yesus Kristus. Hipostasis anak Sang Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling vital yang diperlihatkan Allah di dalam janjinya yang membuat tidak mungkin ada juru selamat di luar Yesus Kristus, yaitu adanya transaksi penebusan. Kaki juru selamat akan diremukkan, artinya dia sangat menderita. Ini diperkuat oleh Yesaya 53 yang memperlihatkan betapa beratnya derita yang dialami penebus. Jadi, memang tidak mungkin ada klaim penebus di luar Yesus Kristus. Seluruh dunia mengakui hanya Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia ini yang tidak mengenal dosa. Ini jugalah kesaksian kitab suci. Mengapa harus korban yang tidak berdosa? Hanya korban yang kudus yang bisa menguduskan manusia kembali. Dan hanya korban yang sempurna yang bisa menyempurnakan manusia kembali. Jadi, sangat jelas, bila ada orang mengaku-ngaku ada penebus yang lain, dia hanyalah penipu, tidak lebih dan tidak kurang. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.